Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Valerna Stasya Indonesia Putri dari kelas A2 ingin mempresentasikan dengan partner saya yang bernama Fitria Hanimeninnya. Ingin menjelaskan materi tentang anggaran produksi dan anggaran biaya produksi di mata kuliah anggaran perusahaan. Yang pertama yaitu metode penyusunan anggaran produksi. Anggaran produksi adalah rencana perusahaan untuk menghasilkan produk perusahaan dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan penjualan dengan mempertimbangkan jumlah persediaan pada awal dan akhir periode tertentu. Formula volume produksi. Volume produksi sama dengan volume penjualan ditambah persediaan akhir dikurangi persediaan awal. Contoh soal, sebuah perusahaan merencanakan menjual produknya sebanyak 142.000 unit dalam tahun 2010. Jumlah persediaan barang pada awal Januari 2010 diperkirakan sebanyak 20.000 unit, sedangkan jumlah persediaan barang pada akhir tahun 2010 yang diinginkan sebesar 15.000 unit. Dari total volume penjualan yang dianggarkan sebesar 142.000 unit dalam setahun tersebut, direncanakan akan dijual dalam 12 bulan operasi dengan rincian sebagai berikut. Next. Nah, ini merupakan rinciannya. Di situ sudah tertera volume itu sebesar 142.000. Next. Nah, cara menghitung volume produksi yaitu dengan menambahkan volume penjualan ditambah volume persediaan akhir tahun dikurangi volume persediaan awal tahun. Di soal tadi sudah tertera volume penjualannya 142.000, volume persediaan akhir tahunnya 15.000 dan volume persediaan awal 20.000. Jadi hasilnya 137.000. Jadi perusahaan harus memproduksi barang sebanyak 137.000. Next. Metode produksi. Ada 3 metode produksi. Yang pertama metode produksi stabil, yang kedua metode persediaan stabil, dan yang ketiga metode fleksibel. Next. Metode produksi stabil yaitu suatu metode produk di mana perusahaan menetapkan volume produksi yang relatif sama dari bulan ke bulan, kecuali untuk bulan tertentu yang volume penjualannya lebih tinggi. Metode ini mengakibatkan volume persediaan menjadi tidak stabil dari bulan ke bulan. Berdasarkan ilustrasi di atas, jika perusahaan menetapkan akan menggunakan metode produksi stabil, maka akan terlihat seperti dalam tabel berikut di bawah ini. Next. Nah, ini merupakan tabelnya. Cara yang paling mudah untuk membuat produksi stabil adalah dengan membagi 137.000 dibagi 12 bulan. Next di slide ke-10. 137.000 itu dari soal tadi yang terdapat pada tabel. Nah, hasilnya kan 137.000 dibagi 12 bulan, hasilnya 11.416,67. Untuk lebih mudahnya kita bulatkan menjadi 11.000. Jika 11.000 unit dikali 12 sama dengan 132.000. Sedangkan volume total yang terdapat pada tabel yaitu 137.000, maka kurang 5.000 unit. 5.000 itu dari mana? Dari total yang ada di tabel tersebut kan 137.000. Dikurangi 132.000, hasilnya 5.000. Kekurangan ini ditempatkan pada bulan-bulan yang volume penjualannya relatif tinggi. Kita lihat di tabel sebelumnya. Tabel sebelumnya, slide 9. Nah, di tabel tersebut kan volume penjualan tertinggi kan ada di bulan Januari, Februari, Maret, November, Desember sebesar 12.000. Sisa volume produksi sebesar 5.000 dibagi 5 bulan. 5 bulan itu dari mana? Dari bulan yang volume penjualannya tertinggi.
Jadi 5.000 dibagi 5 bulan sama dengan 1.000 unit. Karena volume produksi telah diketahui setiap bulannya sebesar 11.000 dan 12.000 untuk bulan tertentu, maka selanjutnya menentukan volume persediaan akhir Januari. Kita lihat di bulan Januari. Untuk menghitung volume persediaan akhir yaitu dengan menambahkan volume produksi ditambah persediaan awal dikurangi volume penjualan. Kita lihat di bulan Januari, volume produksinya yaitu 12.000, persediaan awalnya itu 12.000, 20.000 maksudnya, dan volume penjualannya itu 15.000 sama dengan 17.000. Nah, 17.000 itu persediaan akhir di bulan Januari. Next. Metode persediaan stabil, yaitu suatu metode produksi di mana perusahaan menetapkan volume persediaan yang relatif sama dari bulan ke bulan, kecuali untuk bulan tertentu. Metode ini mengakibatkan volume produksi menjadi tidak stabil dari bulan ke bulan. Berdasarkan ilustrasi di atas, jika perusahaan menetapkan akan menggunakan metode persediaan stabil, maka akan terlihat seperti dalam tabel berikut ini. Next. Karena volume persediaan pada akhir tahun telah diketahui, sedangkan perusahaan menetapkan tingkat persediaan stabil, berarti jumlah persediaan pada awal Desember dibuat sama dengan persediaan pada akhir Desember. Sekarang kita garis bawahi bahwa persediaan pada awal Desember itu sama dengan persediaan akhir Desember. Maka cara yang mudah adalah dengan menghitung volume produksi dari bulan Desember, yaitu penjualan ditambah persediaan awal dikurangi persediaan akhir. Next. Nah, kita lihat di bulan Desembernya. Di bulan Desember kan penjualannya sebesar 14.000. Karena kita tadi sudah menggarisbawahi bahwa persediaan awalnya itu sama dengan persediaan akhir. Jadi persediaan awalnya 15.000, persediaan akhirnya juga 15.000. Jadi perhitungannya yaitu 14.000 ditambah 15.000 dikurangi 15.000 sama dengan 14.000. 14.000 itu volume produksi yang terdapat pada bulan Desember. Next. Persediaan pada awal bulan Desember adalah persediaan pada akhir bulan November, sehingga volume produksi dapat dihitung dengan metode yang sama di bulan Desember dan seterusnya. Metode ini mengakibatkan tingkat persediaan di bulan tertentu melonjak lebih besar dari persediaan pada bulan yang lain. Next. Yang ketiga ada metode fleksibel. Metode fleksibel yaitu suatu metode produksi di mana perusahaan menetapkan volume produksi yang berubah terus dari bulan ke bulan. Metode ini mengakibatkan volume persediaan dan volume produksi menjadi tidak stabil dari bulan ke bulan. Berdasarkan ilustrasi di atas, jika perusahaan menetapkan akan menggunakan metode produksi stabil, maka akan terlihat seperti dalam tabel berikut ini. Next. Pada dasarnya, metode ini dapat menggunakan volume produksi dan volume persediaan sesuai dengan keinginan perusahaan. Dalam kasus di atas, karena volume persediaan pada akhir tahun telah ditetapkan, maka perusahaan dapat menetapkan pula volume persediaan pada akhir Januari, misalnya 17.000. Next. Nah, ini merupakan tabel dari metode fleksibel. Lanjut. Maka volume produksi pada bulan Januari yaitu volume penjualan ditambah persediaan akhir dikurangi persediaan awal. Nah, kita lihat lagi di tabel sebelumnya. Kita lihat di bulan Januari, cara menghitung volume produksinya yaitu dengan menambahkan volume penjualan sebesar 15.000, persediaan akhirnya 17.000, dan persediaan awalnya itu 20.000. Hasilnya 12.000 untuk volume produksi di bulan Januari. Persediaan akhir Januari menjadi persediaan awal Februari, sehingga volume produksi dapat dihitung lagi dengan terlebih dahulu menentukan volume persediaan pada akhir Februari, begitupun seterusnya. Next. Anggaran biaya produksi yaitu penjumlahan dari anggaran biaya bahan baku, anggaran biaya tenaga kerja langsung, dan anggaran biaya overhead.
Anggaran biaya bahan baku ditentukan oleh kebutuhan bahan baku dari setiap unit produk yang dihasilkan perusahaan dikalikan dengan volume produksi, sehingga ditemukan volume total bahan baku untuk periode tersebut. Kebutuhan total bahan baku untuk produksi tersebut ditambah dengan persediaan bahan baku yang diinginkan pada akhir periode tersebut dan dikurangi dengan persediaan bahan baku yang direncanakan pada awal periode tersebut. Next. Langsung contoh soal. PT Terang Dunia adalah sebuah perusahaan produsen yang berkedudukan di Bandung. Pada akhir tahun 2009, perusahaan ini merencanakan memproduksi 3 jenis produk, yaitu meja MK1 sebanyak 10.000 unit, meja MM5 10.000 unit, dan meja MB2 sebanyak 10.000 unit. Setiap unit meja MK1 membutuhkan 2 meter kayu, 1,5 meter melamin, dan 1 meter pipa hias. Sedangkan meja MM5 membutuhkan 3 meter kayu, 3 meter melamin, dan 3 meter pipa hias. Meja MB2 membutuhkan 3 meter kayu, 2 meter melamin, dan setengah pipa hias. 1,5 meter pipa hias. Sedangkan harga beli kayu diperkirakan 15.000 per meter, dan melaminnya 20.000 per meter, pipa hiasnya 12.000 per meter. Next. Untuk menjamin kelancaran proses produksi, perusahaan merencanakan memiliki persediaan bahan baku pada akhir tahun 2010 sebanyak 10%. Kebutuhan bahan baku tersebut untuk proses produksi selama tahun 2010, sedangkan persediaan bahan baku pada awal tahun 2010 diperkirakan sebanyak 7.000 meter kayu, 1.000 meter melamin, dan 800 meter melamin. Diperkirakan harga beli bahan baku tersebut akan stabil sepanjang tahun 2010. Next. Nah, ini merupakan anggaran biaya bahan baku. Tadi kan sudah dijelaskan di soal bahwa meja MK1 itu membutuhkan 2 meter per unit. Nah, karena MK1 diproduksi sebanyak 10.000 unit, maka caranya yaitu dengan mengkalikan 2 dikali 10.000 hasilnya 20.000. Jadi total kayunya itu 20.000. Dan MK1 membutuhkan 1,5 meter. Karena MK1 diproduksi sebanyak 10.000 unit, maka 1,5 meter dikalikan 10.000. Begitupun selanjutnya. Lanjut di meja MM5. Meja MM5 membutuhkan 3 meter kayu. Karena meja MM5 juga memproduksi sebanyak 10.000 unit, maka 3 dikali 10.000 hasilnya 30.000. Begitupun selanjutnya. Kita lanjut di meja MB2. Meja MB2 membutuhkan kayu 3 meter untuk memproduksi sebanyak 10.000 unit, maka 3 dikali 10.000 hasilnya 30.000. Begitupun selanjutnya. Sehingga total kebutuhan kayu sebanyak 80.000. 80.000 itu dari mana? Dari penjumlahan 20.000 ditambah 30.000 ditambah 30.000 hasilnya 80.000. Sedangkan untuk melaminnya sebanyak 65.000 dan pipa hiasnya totalnya 55.000. Tadi di soal sudah dijelaskan juga bahwa harga per unit dari kayu sebanyak 15.000, melamin 20.000 dan pipa hiasnya 12.000. Maka biaya bahan untuk memproduksi kayu sebesar 1.200.000.000. 1.200.000.000 itu dari totalnya itu dikalikan dengan harga per unitnya. 80.000 dikalikan 15.000 itu hasilnya 1.200.000.000. Begitupun melamin hasilnya 1.300.000.000 dan pipa hiasnya 660 juta rupiah. Next. 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 Sampai anggaran biaya bahan baku per unit produk. Silahkan. Baik, di sini dijelaskan tentang anggaran biaya baku per unit produk.
Di tabel sudah diketahui bahwa ada 3 produk yang membutuhkan masing-masing bahan baku. Jadi untuk nama-nama produknya, itu ada kayu melamin pahias, kayu melamin pahias gitu ya. Nah, untuk kebutuhan bahan baku per unit produk itu kan masing-masing bahan baku membutuhkan kayu 2 meter, melamin setengah untuk MK1, pipa hiasnya membutuhkan 1 meter. Untuk harga beli per unit bahan itu sudah diketahui di soal, jadi teman-teman tinggal lihat soal sebelumnya. Untuk biaya per jenis bahan itu kayu 2 meter dikalikan dengan harga beli per unit bahan. Jadi 2 meter dikali 15.000, hasilnya 30.000. Melamin butuh 1,5 meter dan harga beli per unitnya itu 20.000. Jadi untuk melamin 1,5 meter itu membutuhkan biaya senilai 30.000. Pipa hias membutuhkan 1 meter. Harga beli per unit bahannya itu senilai 12.000. Jadi untuk biaya yang dikeluarkan untuk membeli pipa hias di MK1 senilai 12.000. Total keseluruhan biaya bahan per unit produk di MK1 yaitu 72.000. Cara ini berlaku untuk MM5 dan MP2 ya teman-teman. Nah, jadi untuk memproduksi 10.000 unit meja tipe MK1, 10.000 unit MM5, dan 10.000 unit MB2 dibutuhkan biaya bahan baku total sebanyak 3.160 juta rupiah. 3.160 juta rupiah itu sudah dibahas di set sebelumnya. Teman-teman tinggal lihat saja di slide yang sebelumnya. Anggaran pembelian bahan baku. Di persediaan ini di akhir tahun dan di awal tahun dan akhir tahun. Kebutuhan produksi kayu ada 80.000 meter untuk selama 1 tahun. Dan kebutuhan produksi melamin ini membutuhkan 65 meter selama 1 tahun. Begitu juga dengan pipa hias membutuhkan 55.000 meter selama 1 tahun. Dari tabel biaya bahan baku yang telah disusun sebelumnya, diketahui bahwa perusahaan memerlukan kayu sebanyak 80.000 meter untuk kebutuhan produksi selama 1 tahun. Perusahaan menghendaki jumlah persediaan pada akhir tahun sebanyak 10%, menghendaki jumlah persediaan pada akhir tahun sebanyak dari kebutuhan tersebut. Itu berarti sebanyak 8.000 meter. 8.000 meter itu dari 80.000 meter untuk kebutuhan produksi kayu dikalikan 10%. 10% itu sudah diketahui di soal. Sedangkan pada awal tahun 2010, perusahaan memiliki kayu sebanyak 700 meter. Berarti perusahaan membeli kayu sebanyak 87.300 meter. Rumus dari volume pembelian yaitu 80.000 ditambah 8.000 dikurangi 700. Dengan harga beli kayu sebesar 15.000 per meter.
Untuk harga beli kayu ini sudah diketahui di tabel sebelumnya. Harga per meternya yaitu 15.000. Maka nilai pembelian kayu pada tahun 2010 sebesar Rp1.309.500.000. Cara ini juga berlaku untuk melamin dan pipa hias. Sehingga total nilai pembelian bahan baku pada tahun 2010 adalah sebesar Rp3.435.900.000 yang merupakan gabungan dari pembelian kayu sebanyak Rp1.309.500.000 dan pembelian melamin sebesar Rp1.410.000 serta pembelian pipa hias sebesar Rp716.040.000. Nah, ini totalnya teman-teman. Anggaran biaya tenaga kerja. Anggaran biaya tenaga kerja merupakan rencana pembayaran biaya tenaga kerja di dalam suatu periode tertentu yang dibutuhkan untuk memproduksi seluruh produk yang direncanakan di dalam suatu periode tertentu. Secara umum, untuk menghitung anggaran tenaga kerja, perusahaan tinggal mengalihkan upah yang dibayarkan dengan suatu satuan tertentu. Satuan yang digunakan untuk menghitung dasar penetapan pembayaran tenaga kerja tersebut disebut tarif biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja dibagi tarif per jam kerja. Dengan metode ini, perusahaan tinggal menghitung taksiran kebutuhan jam kerja keseluruhan yang dibutuhkan untuk memproduksi seluruh produk perusahaan dalam volume yang direncanakan. Jika pembayaran ditentukan berdasarkan jam kerja, maka tinggal dihitung taksiran jam kerja yang diperlukan untuk menyelesaikan satu unit produk dikalikan dengan tarif per jamnya. Hasil perkalian itu akan menghasilkan biaya tenaga kerja per unit produk. Volume produksi dikalikan dengan biaya tenaga kerja per unit produk akan menghasilkan tenaga kerja total. Slide selanjutnya ada contoh soal. PT Terang Dunia adalah sebuah perusahaan produsen meja yang berkedudukan di Bandung. Pada akhir tahun 2009, perusahaan ini merencanakan memproduksi 3 jenis produk, yaitu tipe MK1 sebanyak 10.000 unit, untuk tipe MM5 membutuhkan 10.000 unit, dan MB2 membutuhkan 10.000 unit tahun 2010 mendatang. Setiap unit meja MK1 membutuhkan 3 jam kerja langsung. Setiap unit MM5 membutuhkan 4 jam kerja langsung. Dan setiap unit MB2 membutuhkan 5 jam kerja langsung. Sedangkan untuk setiap pekerja langsung dibayar sebesar 3.000 per jam kerja langsung. Ini ada tabel pembahasan dari contoh soal anggaran biaya tenaga kerja langsung tahun 2010. Produk MK1, volume produksinya itu sudah diketahui bahwa setiap produk MK1, MM5, dan MB2 membutuhkan 10.000 unit. Per unit ini adalah jam kerja langsung di setiap produk. Jadi MK1 membutuhkan 3 jam, MM5 4, dan MB2 5.
Totalnya, kalian tinggal mengalihkan saja setiap per unit jam kerja dikalikan dengan volume produksi. Jadi untuk MK1 30.000, MM5 40.000, dan MB2 50.000. Tarif per jam ini sudah diketahui di soal. Semua produk memberikan biaya tarif per jamnya itu senilai 3.000. Biaya TKL per unit produk 9.000 ini dari tarif per jam dikalikan jam kerja per unit. 3.000 dikali 3, jadi 9.000. Untuk MM5, tarif per jam 3.000 dikali 4, senilai 12.000. Tarif untuk MB2, tarif per jam 3.000 dikali 5, senilai 15.000. Jadi total untuk MK1 ini ada 90 juta, MM5 ada 120 juta, dan MB2 ada 150 juta. Total keseluruhan ada 360 juta. Biaya tenaga kerja sama dengan tarif per hari kerja. Jika pembayaran tenaga kerja ditetapkan berdasarkan hari kerja, maka harus dihitung hari kerja dalam 1 bulan atau 1 tahun dikalikan dengan jumlah tenaga kerja keseluruhan. Hasil perkalian itu merupakan biaya tenaga kerja yang dianggarkan untuk memproduksi seluruh produk dalam satu periode. Kita lanjut lagi ke contoh soal. PT Perang Dunia dalam contoh di atas adalah sebuah perusahaan produsen meja yang berkedudukan di Bandung pada akhir tahun 2009. Perusahaan ini merencanakan produksi 3 jenis produk, yaitu tipe MK1 10.000, MM5 10.000, dan MB2 ada 10.000. Untuk menghasilkan seluruh produk tersebut, perusahaan merencanakan bekerja selama 278 hari dalam setahun dan mempekerjakan 30 tenaga kerja sebanyak 8 orang pekerja digunakan untuk memproduksi MK1, sebanyak 10 orang pekerja digunakan untuk memproduksi MM5, dan sebanyak 12 kerja digunakan untuk memproduksi MB2. Setiap tenaga kerja dibayar 40.000 per hari. Ini ada tabel tentang anggaran biaya tenaga kerja langsung 2010. Untuk upah per hari ini sudah ditentukan di soal bahwa perharinya setiap produk itu dibayar 40.000. Hari kerja total ini semuanya sama, bekerja dalam 278 hari. Jumlah pekerja sudah diketahui di soal, ada 8 orang pekerja. Untuk MK1, MM5 ada 10 orang pekerja, dan MB2 ada 12 orang pekerja. Untuk biaya tenaga kerja ini, total dari MK1 ada 88.960, MM5 ada 111.200.000 rupiah, MB2 ada 133.440.000 rupiah. Total keseluruhan jumlah pekerja ada 30 orang, dan total biaya tenaga kerja ada 333.600.000 rupiah. Biaya tenaga kerja sama dengan tarif per unit produk. Jika pembayaran tenaga kerja ditetapkan berdasarkan unit produksi yang dihasilkan, maka tinggal dihitung tarif upah per unit produknya dikalikan dengan volume produksi total. Hasil perkalian tersebut merupakan biaya tenaga kerja total dalam periode tersebut.
Lanjut lagi ke contoh soal. PT Terang Dunia dalam contoh di atas adalah sebuah perusahaan produsen meja yang berkedudukan di Bandung. Pada akhir tahun 2009, perusahaan ini merencanakan memproduksi 3 jenis produk, yaitu sama ya teman-teman, membutuhkan 10.000 unit untuk setiap produknya. Untuk menghasilkan seluruh produk tersebut, perusahaan merencanakan membayar setiap pekerja sebesar 11.000 per unit MK1, sebesar 12.000 per unit MM5, dan sebesar 14.000 per unit MB2. Ini untuk tabel pembahasannya. Produk MK1 upah per unitnya sebesar 11.000. Volume produksinya ini semua produk membutuhkan 10.000 per unit. Untuk biaya tenaga kerja ini caranya volume produksi dikalikan dengan upah per unit produk. Jadi untuk MK1 biaya tenaga kerjanya yaitu 110 juta rupiah, MM5 120 juta rupiah, dan MB2 senilai 140 juta rupiah. Total keseluruhan dari biaya tenaga kerja yaitu 370 juta rupiah. Anggaran biaya overhead. Anggaran biaya overhead adalah seluruh biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja yang direncanakan akan dibayarkan dalam satu periode tertentu. Biaya overhead mencangkup 3 kelompok biaya, yaitu yang pertama ada biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja penolong, dan biaya pabrikase lain. Anggaran biaya overhead bahan penolong. Biaya bahan penolong yaitu biaya yang dikeluarkan untuk bahan-bahan yang dibutuhkan di dalam suatu produk, tetapi bukan merupakan komponen utama dari suatu produk. Misalnya, benang dan kancing di dalam perusahaan produsen pakaian. Paku, cat, pelitur di dalam perusahaan produsen mebel. Ini sudah dijelaskan oleh Bu Hanun waktu pertemuan sebelumnya virtual Google Meet. Anggaran biaya overhead, tenaga kerja penolong. Biaya tenaga kerja penolong adalah gaji atau upah untuk membayar para pekerja yang terlibat dalam proses produksi, tetapi tidak secara langsung berperan di dalam proses menghasilkan produk tersebut. Misalnya, gaji satpam dan karyawan bagian kebersihan pabrik. Selanjutnya ada anggaran biaya overhead pabrikase lain. Biaya pabrikase lainnya adalah biaya overhead selain biaya bahan penolong dan tenaga kerja penolong. Biaya ini berkaitan erat dengan peralatan dan fasilitas pendukung produksi. Biaya ini mencangkup biaya depresiasi mesin pabrik, biaya depresiasi bangunan pabrik, biaya listrik pabrik, biaya air PAM pabrik, biaya telepon pabrik, dan sebagainya. Lanjut ke contoh soal. PT Terang Dunia adalah sebuah perusahaan produsen meja yang berkedudukan di Bandung. Pada akhir tahun 2009, perusahaan ini merencanakan memproduksi 3 jenis produk, yaitu tipe MK1 sebanyak 10.000, MM5 10.000, dan MB2 10.000. Setiap jenis meja membutuhkan cat, paku, dan hiasan kaki meja sebagai bahan penolong. Setiap unit meja membutuhkan cat 0,25 liter sebanyak 0,1 kilo paku dan 4 hiasan kaki meja. Diperkirakan harga beli dari cat sebesar 25.000 per liter dan harga beli paku diperkirakan sebesar 18.000 per kilo. Dan harga satu buah hiasan meja sebesar 1.000. Gaji satpam pabrik dianggarkan sebesar 24 juta per tahun. Gaji mandor produk dianggarkan sebesar
48 juta per tahun. Sedangkan anggaran biaya pabrikase lainnya mencakup biaya depresiasi mesin sebesar 12.500.000, biaya depresiasi bangunan pabrik sebesar 24 juta, dan biaya listrik, air, dan telepon pabrik sebesar 40 juta. Ini untuk pembahasannya anggaran biaya overhead. Biaya cat, jumlah parsialnya ada 187.500.000 rupiah. Biaya paku ada 54 juta. Biaya hiasan kaki meja ada 120 juta rupiah. Jadi totalnya untuk biaya bahan penolong ada 361.500.000 rupiah. Gaji satpam pabrik ada 24 juta. Gaji mandor produksi ada 48 juta rupiah. Untuk gaji satpam dan gaji mandor ini sudah diketahui di soal. Dan untuk biaya bahan penolong, biaya cat, biaya paku, dan biaya hiasan kaki meja ini juga sudah diketahui di soal. Jadi kalian tinggal mengalihkan harga per liternya. Jadi total biaya tenaga kerja penolong ini ada 72 juta rupiah. Biaya listrik, air, telepon sudah diketahui ada 40 juta rupiah. Biaya depresiasi aktiva tetap ada 36.500.000 rupiah. Totalnya biaya pabrikase lainnya yaitu 76.500.000 rupiah. Total keseluruhan anggaran biaya overhead ada 510 juta rupiah. Tarif overhead dan manfaatnya. Tarif biaya overhead adalah biaya overhead yang ditetapkan sebagai dasar menghitung biaya overhead per unit produk. Jadi, tanpa menetapkan tarif biaya overhead, maka perusahaan tidak akan dapat menghitung biaya overhead dan biaya produksi per unit produknya. Dalam menentukan tarif biaya overhead, perusahaan dapat menggunakan dasar 1. Jumlah jam kerja, terdiri dari jumlah jam kerja langsung dan jumlah jam kerja mesin. Yang kedua ada volume produk yang dihasilkan. Contoh soal, dalam kasus PT Terang di atas, jika perhitungan tarif biaya overhead menggunakan dasar jam kerja langsung, sedangkan jumlah jam kerja total adalah sebesar 120.000 jam. Lihat tabel anggaran biaya tenaga kerja langsung berdasarkan tarif per jam di atas. Sedangkan biaya overhead total yang dianggarkan adalah sebesar 510 juta rupiah. 510 ini dari tabel sebelumnya ya teman-teman. Ini dari total anggaran biaya overhead. Jadi rumusnya tarif biaya overhead yaitu 510 juta rupiah dibagi dengan 120.000 jam kerja. Hasilnya 4.250 per jam kerja langsung. Jika dasar perhitungan tarif menggunakan volume produksi sebagai dasar penghitungan tarif, sedangkan jumlah volume produksi adalah sebesar 30.000 unit produk untuk ketiga jenis produk tersebut, maka besarnya tarif overhead tersebut adalah rumusnya yaitu tarif biaya overhead 510 juta rupiah dibagi dengan 30.000. Hasilnya 17.000 per unit produk. Fungsi tarif biaya overhead. Fungsi dari penentuan tarif biaya overhead adalah untuk menghitung anggaran biaya produksi atau anggaran harga produk produksi per unit produk
tanpa menentukan tarif biaya overhead, maka perusahaan tidak akan dapat menghitung biaya produksi per unit produknya. Sekian penjelasan dari kelompok 2. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Jika ada yang ditanyakan dari teman-teman, silakan berdiskusi di forum diskusi yang sudah disediakan Bu Hanun di e-learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.